Shalom, Bapak Ibu, Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Pada kesempatan kali ini, mari kita sama-sama belajar untuk merenungkan tentang kasih Allah di dalam hidup kita. Apa kasih itu? Di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-8, kita dapatkan pengertian tentang kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, dan pengetahuan akan lenyap. Di sini kita dapatkan, Bapak Ibu Saudara, bahwa kasih itu bersifat kekal. Jadi semua akan berakhir, tetapi kasih akan tetap ada. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan bahwa demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jadi sangat penting kita untuk bisa memiliki kasih, Bapak Ibu semuanya. Karena kasih dikatakan yang paling besar dari ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Marilah kita sama-sama belajar untuk mengasihi supaya kita mempunyai nilai kekekalan. Kemudian yang kedua, belajar mengasihi Allah dan sesama. Di dalam Markus pasal 12 ayat 29 sampai 31, saya bacakan. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi yang pertama adalah mengasihi Allah, yaitu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kekuatan kita. Yang kedua adalah mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Dasar kita mengasihi adalah karena Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini dikatakan karena begitu besar kasih Allah, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kata mengaruniakan berarti di sini adalah Allah bertindak. Oleh karena ada kasih atau belas kasihan, itulah yang menggerakkan Allah untuk bertindak. Contoh lain di Matius pasal 9 ayat 36.
Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ayat-ayat lain juga masih banyak yang mengatakan bahwa melihat orang banyak, maka tergeraklah hati Allah oleh belas kasihan. Jadi, kasih atau belas kasihan itulah yang menggerakkan Allah untuk bertindak. Dengan memahami betapa besar kasih Allah bagi kita, akan memampukan kita untuk mengasihi Allah dan sesama kita. Jadi kasih itu timbul karena ada rasa kasihan atau belas kasihan. Dan belas kasihan itulah yang akan menggerakkan kita untuk bertindak mengasihi sesama. Yang ketiga adalah implikasinya. Tuhan Yesus mengajar kita untuk mengasihi sesama. Di dalam Matius pasal 23 ayat 23. Matius pasal 23 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Di sini Tuhan katakan yang terpenting dalam hukum Taurat ialah keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37 kita bisa melihat atau membaca kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Saya bacakan Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya.
Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Perhatikan ayat ini. Hati orang Samaria itu tergerak oleh belas kasihan, sehingga ia bertindak menolong orang yang dirampok tadi. Maukah kita belajar untuk peduli dan mengasihi terhadap sesama kita? Karena dengan cara inilah, maka kita belajar untuk melakukan kehendak Tuhan dan dikenal Tuhan. Matius 25 ayat 40. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya. Matius 7 ayat 21 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dan di Matius yang pasal 7 ayat 23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak, Ibu, Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan, dari ayat-ayat yang sudah kita baca ini, mari kita lebih sungguh-sungguh lagi belajar untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita. Sebagai ayat penutup, kita bacakan di Efesus 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.